Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Ajahra dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu listrik? Listrik adalah suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat potensial rendah melewati suatu penghantar listrik. Yang kedua, mengenal komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik adalah elemen terkecil dalam suatu rangkaian elektronika. Kalau rangkaian listrik sederhana adalah sebuah rangkaian yang akan dialiri oleh arus yang memiliki muatan listrik di dalamnya. Komponen-komponen dalam rangkaian listrik sederhana, di antaranya ada baterai, transistor, transformator, dan resistor. Selain itu ada juga mikrokontroler, induktor, kapasitor, dan dioda. Selanjutnya mengenal rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik di mana input suatu komponen dari output komponen lainnya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bercabang atau bertingkat, seperti pada gambar. Sedangkan rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri dengan rumus V kali R, dengan V adalah tegangan atau volt, I adalah kuat arus, ampere, R adalah hambatan, ohm. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, jadi nilainya sama. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada benda berupa lampu tumbler, senter, lampu taman, dan lainnya. Rangkaian seri juga memiliki kelebihan, di antaranya menggunakan lebih sedikit kabel penghantar, harga lebih terjangkau karena menggunakan kabel yang lebih sedikit, dan juga arus yang mengalir sama besar. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Dengan rumus V sama dengan I kali R, V sama dengan tegangan atau volt, I sama dengan kuat arus, ampere, R sama dengan hambatan, satuannya ohm. Rumus paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Rumus I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan V totalnya sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau pada rangkaian seri yang nilainya sama itu kuat arusnya, sedangkan pada rangkaian paralel yang sama itu tegangannya. Contoh penggunaan rangkaian paralel adalah pada lampu lalu lintas. Berikut ini kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, apabila salah satu lampu putus, lampu yang lainnya akan tetap menyala. Yang kedua, lampu yang dirangkai menggunakan rangkaian paralel akan menyala dengan terang. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, arus listrik yang mengalir tidak sama besar. Yang kedua, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Dan yang ketiga, membutuhkan biaya lebih mahal karena menggunakan kabel yang lebih banyak. Selanjutnya ada rangkaian listrik campuran dengan rumus R total sama dengan RS ditambah RP. R total adalah hambatan total, RS sama dengan hasil dari hambatan rangkaian seri, RP adalah hasil dari hambatan rangkaian paralel. Salah satu contoh rangkaian campuran adalah alarm dan saklar. Kelebihan rangkaian campuran. Yang pertama, keunggulan yang dimiliki kedua komponen penyusunnya tersebut ada di dalam satu rangkaian. Yang kedua, kesalahan instalasi dapat dengan mudah ditangani. Selanjutnya ada kekurangan rangkaian campuran, yaitu proses instalasi lumayan ribet karena ada kombinasi, butuh biaya yang lumayan banyak, dan memakan energi yang boros. Mengenal listrik AC dan DC.
Listrik AC. Arus listrik AC atau alternating current merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Contohnya saat kita mengecas laptop. Saat kita akan mengecas HP atau laptop, kita bisa membolak-balik colokan sesuai arah yang kita mau. Listrik DC adalah direct current, arus listrik yang searah. Contohnya pada baterai. Saat kita memasang baterai remote, kita tidak bisa memasangnya jika terbalik. Berikut ini contoh pembangkit listrik tenaga thermal. Yang pertama ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga hidro, diantaranya PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Supaya menghemat listrik, diantaranya matikan alat listrik setelah selesai digunakan, menyetrika pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus, menggunakan peralatan listrik secara bergantian, dan menutup rapat pintu kulkas. Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi listrik, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 24, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.